Tottenham Hotspur resmi menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. Keputusan ini diambil setelah klub memecat Igor Tudor dari kursi pelatih. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh pihak klub sebagai langkah cepat untuk memperbaiki performa tim yang sedang menurun di Liga Inggris. Sebelum bergabung dengan Spurs, Roberto De Zerbi melatih Olympique Marseille sejak Juni 2024. Berdasarkan catatan kinerjanya selama di sana, ia mencatatkan 39 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 20 kekalahan dari total 69 pertandingan dengan persentase kemenangan mencapai 56,52%. Saat ini Tottenham Hotspur berada dalam situasi yang cukup sulit. Mereka menempati posisi ke-17 klasemen Liga Inggris dengan 30 poin, hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi. Kehadiran De Zerbi diharapkan bisa segera mengangkat performa tim dan menjauhkan Spurs dari ancaman turun kasta musim ini. Situasi Chelsea belum juga membaik sejak kepergian Enzo Maresca. Bek kiri mereka Marc Cucurella menilai keputusan klub memecat pelatih tersebut dilakukan terlalu cepat. Seperti diberitakan media olahraga The Athletic, pemecatan Maresca pada Januari lalu memang mengejutkan. Ia hanya bertahan 18 bulan di Stamford Bridge setelah mengalami konflik dengan manajemen. Padahal selama melatih, Maresca berhasil mempersembahkan 2 trofi, yaitu Conference League dan Piala Dunia antar klub. Setelah itu Chelsea menunjuk Lem Rossoneri sebagai pelatih baru. Awalnya performa tim cukup menjanjikan dengan 8 kemenangan dari 12 laga di semua kompetisi. Namun performa Chelsea kemudian menurun drastis. Sepanjang Maret 2026, tim hanya meraih 2 kemenangan dari 7 pertandingan dan menelan 5 kekalahan. Bahkan mereka kalah dalam 4 laga terakhir, termasuk tersingkir dari Liga Champions setelah kalah telak agregat 2-8 dari Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Dalam laporan yang sama, Cucurella menyebut pergantian pelatih di tengah musim memberi dampak besar bagi tim. Ia menilai perubahan seperti itu seharusnya dilakukan setelah musim berakhir agar pemain dan pelatih punya waktu beradaptasi dengan lebih baik. Menurutnya, keputusan klub memang harus dihormati, tetapi secara pribadi, ia tidak setuju dengan langkah tersebut. Kekalahan timnas Italia di final playoff Piala Dunia 2026 memicu kemarahan besar dari para supporter. Berdasarkan laporan sejumlah media Italia, kantor pusat Federasi Sepak Bola Italia atau yang disebut FIGC di Roma menjadi sasaran aksi vandalisme pada Rabu malam. Sekelompok oknum supporter dilaporkan melempar telur ke pintu masuk markas FIGC di Via Allegri. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan setelah Italia kalah dari Bosnia dan Herzegovina. Hasil yang memastikan mereka kembali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kegagalan ini menjadi pukulan telak karena merupakan yang ketiga secara beruntun bagi Italia. Situasi ini juga memperbesar tekanan terhadap Presiden FIGC Gabriele Gravina yang dinilai bertanggung jawab atas performa tim dalam beberapa tahun terakhir. Masih menurut laporan media Italia, pada Rabu pagi Gravina datang ke kantor pusat federasi dan langsung dihadapkan pada protes. Seorang supporter membawa spanduk yang menuntut dirinya mundur dari jabatan. Meski tekanan terus meningkat, Gravina menegaskan bahwa ia belum berencana untuk mengundurkan diri. Sebagai langkah awal merespon situasi, ia menjadwalkan rapat umum federasi pada Kamis waktu setempat untuk membahas kondisi sepak bola Italia setelah kegagalan ini. Manchester United dikabarkan ingin memperkuat sisi kanan tim. Berdasarkan laporan yang beredar, bek Inter Milan Denzel Dumfries jadi target utama. Dumfries punya klausul pelepasan sekitar 21,5 juta pounds yang bisa aktif musim panas nanti. Harga ini cukup murah untuk pemain berpengalaman dan juga menarik minat Liverpool serta Manchester City. Diketahui jika saat ini MU masih kesulitan mencari pemain yang pas di sisi kanan. Amad Diallo belum konsisten, sementara Bryan Mbeumo lebih sering dimainkan di tengah dan Dumfries dianggap cocok karena bisa main di beberapa posisi seperti bek kanan dan wingback serta aktif membantu serangan. Jika transfer ini terjadi, Diogo Dalot akan mendapat pesaing baru di posisi bek kanan. Persaingan ini diharapkan bisa meningkatkan performa tim dan dengan harga terjangkau dan kualitas yang sudah terbukti, Dumfries dinilai jadi solusi tepat untuk memperkuat skuad MU musim depan.
Cristiano Ronaldo masih jadi sorotan utama di timnas Portugal meski usianya sudah 41 tahun. Berdasarkan pernyataan pelatih Roberto Martinez, peran Ronaldo di tim tetap sangat penting dan belum tergantikan. Saat ini Ronaldo memang sedang absen karena mengalami cedera dan tidak tampil di beberapa laga uji coba. Namun tim pelatih disebut tetap tenang dan fokus memantau kondisi sang kapten. Martinez menegaskan bahwa Ronaldo bukan sekedar simbol atau pemain senior biasa. Ia masih menjadi bagian penting dalam permainan dan rencana tim ke depan. Pelatih Portugal itu juga menilai yang membuat Ronaldo berbeda adalah semangat dan ambisinya yang masih sangat tinggi meski usia tidak lagi muda. Selain itu, pengaruh Ronaldo di dalam tim juga sangat besar. Ia menjadi panutan dan sumber motivasi bagi para pemain muda yang baru bergabung di timnas Portugal. Karena itu, Portugal kini fokus membantu Ronaldo pulih agar bisa segera kembali bermain. Tim pelatih yakin dengan dedikasinya, pemain Al Nassr itu bisa segera kembali memperkuat tim Portugal. Kehadiran Ronaldo dinilai bukan hanya penting di lapangan, tapi juga untuk menjaga semangat dan kekompakan skuad Portugal. Chelsea mengumumkan laporan keuangan terbaru dengan hasil mengejutkan. Berdasarkan laporan resmi klub, mereka mengalami kerugian sebesar 262,4 juta pounds hingga 30 Juni 2025. Jumlah ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Premier League, melewati rekor lama milik Manchester City. Kerugian ini terjadi karena biaya operasional yang naik tajam, padahal musim sebelumnya Chelsea sempat untung setelah menjual beberapa aset klub. Dalam penjelasan klub, salah satu penyebab utama adalah biaya agen pemain yang sangat tinggi. Chelsea menghabiskan sekitar 65,1 juta pounds untuk membayar agen pada musim 2025-2026, tertinggi di liga. Secara keseluruhan, total biaya agen semua klub Premier League mencapai 460,3 juta pounds dan Chelsea jadi penyumbang terbesar. Meski rugi besar, Chelsea memastikan kondisi ini masih sesuai aturan keuangan liga sehingga tidak melanggar regulasi. Situasi ini jadi peringatan bagi manajemen agar segera mengontrol pengeluaran di tengah ambisi besar klub. AC Milan kembali masukkan nama Nicolo Zaniolo dalam daftar target transfer musim panas mendatang sebab klub raksasa Serie A itu sedang mencari tambahan pemain untuk memperkuat lini serang. Manajemen Milan ingin memberi lebih banyak pilihan kepada pelatih Massimiliano Allegri, terutama di posisi penyerang kedua. Ketertarikan pada Zaniolo muncul lagi setelah performanya dinilai cukup stabil musim ini. Saat ini Zaniolo bermain untuk Udinese sebagai pemain pinjaman dari Galatasaray. Pemain berusia 26 tahun itu sudah tampil dalam 26 laga Serie A dengan catatan 5 gol dan 4 assist. Milan melihat Zaniolo sebagai pemain yang punya keunggulan dari sisi teknik dan fleksibilitas bermain. Ia dianggap cocok untuk mengisi peran di belakang striker utama dalam skema tim. Selain itu, langkah ini juga jadi bagian dari strategi AC Milan untuk memperdalam skuad, terutama menghadapi kompetisi seperti Liga Champions. Statusnya sebagai pemain Italia juga memberi nilai tambah dalam komposisi tim. Walaupun pernah mengalami cedera serius, kondisi fisik Zaniolo kini dinilai jauh lebih baik. Ia sudah mencatat total 1.778 menit bermain musim ini, yang menunjukkan konsistensinya di lapangan. AC Milan dikabarkan akan terus memantau situasi sang pemain dalam beberapa minggu ke depan. Jika serius, negosiasi kemungkinan akan melibatkan pembicaraan langsung dengan Galatasaray sebagai klub pemiliknya.